Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, haddatsani Amr bin Muhammad bin Bukir An-Naqid. Qala Imam Muslim menyampaikan, hadis ini saya terima. Baik, jadi ini menunjukkan bahwa hadis ini punya sanad. Seperti pernah saya terangkan dulu ya. Punya jalur riwayat sampai ke Nabi. Jadi kalau tiba-tiba ada orang mengatakan hadis dari Nabi, padahal setelah dilacak sumbernya tidak ditemukan, maka ini menunjukkan itu bukan hadis. Ya, seperti banyak hadis di bulan Rajab menjelaskan keistimewaannya, tapi hadisnya bermasalah. Hadisnya bermasalah. Ya. Siapa yang puasa sehari di bulan Rajab mendapatkan pahala sekian, 2 hari pahala sekian, 3 hari pahala sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Setelah dilacak ternyata hadisnya tidak bersumber dari Nabi. Bahkan hadisnya palsu. Bahkan bukan cuma palsu, palsu banget. Ya, palsu banget karena di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Jadi kalau Anda bisa menemukan dari yang sahih, kenapa menggunakan yang palsu? Ya, hadis tentang puasa di bulan Al-Muharram, di bulan-bulan hurum itu ada. Ya, tidak harus menggunakan dalil yang palsu di situ. Nah, ini ingin saya bedakan. Di sini ada sanad atau silsilah periwayatannya. Telah menyampaikan kepada saya Amr bin Muhammad bin Bukir An-Naqid, haddatsana Hashim bin Al-Qasim Abu Nadhr. Ya, telah menyampaikan kepada kami Hashim bin Al-Qasim Abu Nadhr, haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah an Thabit an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi ujung hadis ini yang diterima oleh Imam Muslim kan tidak pernah bertemu dengan Nabi, gitu kan? Sallallahu alaihi wasallam, karena tidak semasa. Maka beliau mengatakan, saya menerima dari si fulan sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid. Baik, yang lahir tahun 10 sebelum hijrah. 10 sebelum hijrah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, usia beliau 10 tahun. Nah, jadi puncaknya hadis ini, runtutan riwayatnya, kita cek dulu sanadnya supaya benar ya diketahui, bersambung sampai ke sahabat Anas bin Malik, diterima dari Nabi SAW. Di sini posisinya Rasulullah SAW. Di pertama, hadis ini secara riwayat sahih. Dan jelas karena itu diletakkan dalam kitab Sahih Muslim. Paham sampai sini? Nah, sebelum kita mulai apa yang terjadi dengan isi hadis ini, saya akan terangkan dulu sedikit tentang Anas supaya kita bisa mengambil inspirasi dari perjuangan beliau itu. Bapak Ibu sekalian, Anas ini radhiyallahu taala anhu, beliau di antara sahabat yang paling mulia, sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya bahkan beliau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi penting Anda ketahui bahwa beliau terlahir dari 2 orang mulia. Pertama, Malik, ayahnya bernama Malik, jelas makanya disebut Anas bin Malik. Ya, Malik bin Nadhr bin Damdam bin Zaid. Ibunya Ummu Sulaim, namanya juga mirip bapaknya, Malikah. Jadi bapaknya namanya Malik, ibunya Malikah. Ya, Malikah bin Milhan bin Khalid bin Zaid. Ya, kemudian menikah, melahirkan anak diberi nama Anas, maka dinasabkan kepada ayahnya disebut dengan Anas bin Malik. Tayyib. Anas ini lahir 10 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Penting diketahui bahwa dalam pertumbuhannya ayahnya telah meninggal. Ibunya single parent. Maka ketika diketahui Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, datanglah kemudian ibunya menghadap ke rumah Nabi, kepada Nabi SAW, membawa anaknya yang baru berusia 10 tahun. Ya, dikatakan, ya Rasulullah, ya bermakna kalau bahasa kita, hadza waladun nasyatun. Ya, ini anak saya, anak yang pintar. Tolong terima menjadi pembantu Anda. Masya Allah. Tolong terima menjadi pembantu Anda. Tolong para ibu garis bawahi di sini ya. Saya ingin terangkan begitu tajamnya nalar seorang sahabiah bernama Malikah ini. Ya. Saya pernah terangkan dalam kesempatan lain bahwa sahabat itu selalu berlomba untuk mendidik anak-anaknya supaya belajar dari kemuliaan Nabi SAW. Jadi bukan hanya pribadinya saja yang dekat dengan Nabi, tapi mereka pun siapkan anaknya supaya lebih baik dibanding orang tuanya. Ini manhaj ya. Tolong ingat betul ini. Ini manhaj ya. Baik, jadi kalau Anda misal sekarang dipercaya, diamanahi oleh Allah sebagai orang tua misalnya yang punya keturunan,
Maka manhaj dalam Al-Quran menunjukkan kepada kita, bahkan dalam hadis yang dipraktekkan oleh sahabat, keturunan Anda, anak dan seterusnya, itu mesti lebih baik dibandingkan kedua orang tuanya. Kalau mesti lebih. Secara logis, karena tantangan yang akan dihadapi anak-anak kita di masa depan akan lebih dibandingkan kita sekarang.